Nah, ini dia suara robot ya. Dan suara lainnya bisa teman-teman digunakan untuk fitur-fitur yang ada di bilah sisi game space-nya. Nggak tahu kenapa ini FPS-nya di 74, 81 nggak bisa stabil di 120 FPS guys. Oh tidak, kita ditembakin. Kabur, kabur. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini kita mau bahas guys, ini untuk update security versi global stabil ya. Tapi memang sih yang kemarin ini kita coba tes ya, itu adalah security versi CN dan itu adalah update paling baru guys ya. Makanya tampilannya juga itu keren banget. Cuman sayangnya guys, tampilannya ataupun fiturnya itu masih belum optimal. Bahkan kita masih belum bisa untuk klik ya, seperti kayak enhance touch ya, kemudian enhance visual seperti itu ya, itu masih belum bisa ya. Nih ya, ini masih belum bisa. Kita akan langsung coba tes teman-teman ya, ini di Poco F7 untuk security global stabilnya ya, yang ekor 1.1-nya. Nah, lihat teman-teman ya, ini kita ke sini tuh dia malah keluar, malah nutup gitu ya. Enhance touch juga tuh dia malah nutup. Jadi masih belum optimal, tapi tampilannya ini jujur guys, keren banget ya. Nah, makanya dari itu guys, di sini kita mau install versi global stabil ya. Nah, ini saya sudah siapkan teman-teman untuk aplikasinya. Kita akan coba installkan ya langsung, ini hasil ekstrak teman-teman ya. Kita akan coba update kan, langsung aja kita klik install, kita coba update. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, aplikasi tidak diinstal karena paket tampaknya tidak valid, itu karena kita masih menggunakan versi yang lebih tinggi dari ini, ya. Nah, versi CN kemarin itu versi paling baru guys. Gitu ya. Nah, makanya di sini kita akan coba uninstall update terlebih dahulu ya. Caranya tinggal klik aja ke sini, ke bagian info aplikasi, kemudian kita langsung uninstall update dan kita tunggu sampai selesai ya. Nah, kemudian kita coba cek lagi ke sini info aplikasi. Nah, dia sudah balik ke versi default. Nah, versi defaultnya itu di Poco F7 ya, 12.0.6 ekor 1.1 dan dia sudah tidak bisa uninstall update lagi ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau install versi di bawah ini, misalkan mau install versi 11 nih, itu gak bakalan mungkin bisa guys ya. Nah, ya gak bakalan mungkin bisa karena di sini OS-nya juga menyesuaikan gitu ya. Jadi kita lihat dulu defaultnya dulu. Nah, kalau misalkan nanti yang mau diinstal versinya lebih tinggi dari ini, itu bisa terinstall gitu guys. Oke. Nah, sekarang langsung aja ya. Di sini kita install untuk aplikasi security versi global stabilnya, langsung kita update kan. Kita lihat. Oke. Nah, ini proses installnya ya teman-teman ya. Tuh, keamanan ataupun aplikasi terinstall. Ini kita selesai dulu aja, jangan langsung dibuka guys. Jadi gitu ya. Jadi gunakan nanti aplikasi bawaan ya. Nah, file manager bawaan dari Poco atau Xiaomi gitu guys ya. Untuk installnya cari nanti aplikasinya gitu. Oke, sekarang kita langsung cek teman-teman di sini. Nah, sekarang sudah di versi terbaru global stabil 12.5.2 ekor 1.1. Oke. Di sini kita langsung coba tes teman-teman. Nanti kita tes performa seperti biasa ya. Mungkin saya mau coba tes di Genshin dan juga di PUBG Mobile biar tidak penasaran di sini untuk user Poco F7 khususnya di kedua game tersebut. Nanti selebihnya teman-teman bisa coba di game yang ada di device-nya masing-masing. Nanti gimana performanya komen di kolom komentar guys biar teman-teman yang lain tahu ya. Oke. Nah, langsung aja guys. Di sini kita coba lihat dulu ya ke tampilan aplikasi security-nya. Nah, kalau kita lihat tampilannya ya seperti ini aja sih. Kemudian juga di sini untuk kotak alatnya ada lengkap guys ya. Pembersih WhatsApp juga ada di sini. Hapus foto nih ada juga di sini lengkap guys. Kalau kita coba masuk ke sini ya ke bagian setting, dia itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Peningkat kecepatan ya di sini untuk membersihkan RAM teman-teman biasanya ya yang berjalan di background dan itu biasanya sudah bisa dimunculkan contoh seperti ini nih. RAM terpakai ya. Nah, contoh seperti ini kalau kita ingin bersihkan tinggal diklik aja gambar roket ini dan dia langsung otomatis membersihkan ya, mempercepat ya. Nah, berhasil dipercepat.
berhasil membebaskan 3,23 GB RAM. Mantap cuy. Ini yang 12 GB RAM-nya guys ya. Oke, itu teman-teman ya. Salah satu mungkin tambahan aja ya. Nah, kemudian kita lihat untuk di bagian settingnya pastinya teman-teman. Kita lihat untuk di bagian stand tambahannya nih ya, apakah ada yang baru atau tidak di Poco F7 ini ya. Di bagian fitur spesialnya, kalau kita lihat di sini penambahan memori ruang kedua dan jendela mengambang guys. Ini ya udah pada umumnya lah teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi nggak ada tambahan fitur nih. Oke. Untuk pola percantik beauty untungnya masih ada ya, ketika kita mau video call dan nggak mau tampilnya burik ya, itu bisa diatur lewat situ guys, bisa dijernihkan ya. Kemudian kita lihat untuk di bagian baterai ya, seperti biasa nih. Baterai kita lihat di perlindungan baterai. Oke, ini dia teman-teman. Jadi ketika kita update security-nya, dia seperti ini nih. Kalibrasi info kesehatan baterai. Isi daya penuh dan habiskan daya perangkat 3 sampai 5 kali untuk meningkatkan keakuratan statistik kesehatan baterai. Di sini punya saya guys, ini 97% ya. Nah, siklus 232 kali charging. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini salah satu apa ya? Cara guys ya untuk kalibrasi baterai. Ini sudah dikasih info nih oleh Poco ya ataupun Xiaomi ya. Nah, ini caranya isi daya penuh dan habiskan daya perangkat 3 sampai 5 kali. Jadi, teman-teman pakai HP-nya kemudian habiskan sampai benar-benar habis, guys. Itu 3 sampai 5 kali ya. Kemudian kalau sudah dicas itu sudah dicas, udah mati ya, mati HP-nya tuh ya, kehabisan baterai misalkan. Nah, teman-teman cas dalam keadaan mati sampai penuh. Kemudian nyalakan, pakai lagi sampai habis lagi teman-teman, sampai 35 kali terus berulang seperti itu. Jadi nanti bakal kelihatan ya untuk keakuratan kesehatan baterainya, katanya seperti itu guys ya. Nah, di sini juga saya mau coba, tapi kayaknya nggak bakalan bisa deh guys, kecuali nanti saya ganti dulu ya untuk HP harian saya, karena Poco F7 ini saya pakai harian, pakai daily guys ya. Oke, untuk si Poco F7 ini teman-teman seperti itu. Jadi nanti kita mau coba HP apa nanti ya, kita coba guys untuk dipakai daily ya. Oke. Penasaran pasti teman-teman nih ya. Oke, yang pasti ya subscribe dulu guys biar tidak ketinggalan nanti informasinya. Oke, itu ya. Ini kita mengerti aja. Jadi untuk perlindungan baterai kurang lebih seperti itu teman-teman ya di security terbaru kali ini. Kemudian untuk di tampilan bila sisi YouTube teman-teman ya, ini harus kita bahas, takutnya ada yang baru, tapi kalau kita lihat di sini tampilannya masih sama aja. Bahkan di sini guys, untuk upscale ya, upscale sampai 2K untuk nonton video nggak ada di sini cuy. Poco X6 Pro, Poco F6 itu masih ada fitur untuk upscale ya. Oke, ini nggak ada teman-teman. Gak tahu kenapa nih di Poco F7 malah nggak ada fitur itu guys. Padahal itu keren banget ya buat ningkatin kualitas gambar ataupun kualitas warna ketika kita coba melihat video dan lainnya guys. Seperti itu. Oke? Itu mungkin teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat. Oh iya, hampir lupa guys. Sebelum ke tampilan game space-nya ya, kita mau bahas dulu terkait combo yang kita pakai. Nah, jelas tadi ya untuk security-nya itu yang paling baru global stabil. Kemudian untuk plugin layanannya kita gunakan yang 9.12.0.3 ekor 1.1. Kemudian untuk Joyose-nya kita gunakan yang 87 ya. 2.4.87 guys. Oke, untuk Joyose-nya. Gitu. Oke, langsung aja kita lihat teman-teman di sini. Oke. Di game space-nya, tampilan game space-nya seperti apa? Kita lihat. Oke, gamenya nggak ada, hilang karena tadi kita uninstall update dan kita install versi paling baru ya untuk global stabil. Jadi kita tambahkan dulu di sini untuk PUBG, oke, PUBG Mobile, dan juga di sini kita Genshin Impact ya. Oke, Genshin Impact. Sip, kita lihat teman-teman untuk di Genshin Impact untuk settingnya. Oke. Kita gunakan custom pastinya teman-teman di sini ya. Ini kita mengerti aja. Nah, di sini ada resolusi teman-teman. Kalau di sini kita bisa atur untuk resolusinya. Di sini kita gunakan default aja, default. Kemudian yang lainnya seperti ini ya. Ini seimbang aja.
Kemudian lainnya di sini nggak ada fitur tambahan. Oke, kemudian kita lihat di bagian settingnya, di bagian performa, mode performa. Nah, seperti ini. Audio yang ditingkatkan, performa dinamis ya. Pengoptimalan ini semuanya kita aktifkan. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi di sini nanti saya mau main dulu Genshin Impact kurang lebih nanti beberapa menit lah ya biar ketahuan. Nanti limitasinya juga nanti di mana untuk security yang terbaru kali ini teman-teman. Jadi nanti kita lihat setelah device-nya terlimit atau misalnya kita sudah main setengah jam dan belum terlimit, nanti kita lihat guys. Oke ya. Yuk. Oke guys, di sini saya sudah main cukup lama, jadi ini sekarang udah kelihatan guys, dia ini FPS-nya naik turun ya. Tadi sempat ke 35, naik lagi ke 45, 47 dan sekarang naik lagi ke 55 FPS teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita coba lihat untuk suhunya teman-teman ya, ini tembus sampai 47,1 derajat Celcius ini dari aplikasi scan ya. Nah, kalau kita coba tembak di sini di 45 ya, masih di 45,9 teman-teman. Ini di bagian di layar depan. Kita lihat untuk di bagian belakang di sini tembus sampai 49,3 derajat Celcius, guys. Ngeri ya. Ini kalau misalkan main tanpa cooler gini amat panasnya si Poco F7 guys ya. Atau mungkin Poco X8 Pro juga seperti ini. Oke guys ya. Nah, kita lihat teman-teman, di sini 47,1 tapi FPS masih lumayan, masih dapat di 50-an FPS. Nah, ya, biasanya di Poco F6 ini udah di 30 FPS aja guys mentok, dia nggak pernah naik-naik lagi ke 55 FPS. Nah, di sini kita coba lihat dulu untuk tampilan bila sisinya. Nah, ini tampilan bila sisinya ya seperti ini guys ya. Ini global stabil pada umumnya ya. Ini nggak ada tampilan wah seperti yang versi CN sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti, tapi ini untuk fitur-fiturnya berjalan dengan normal pastinya guys. Contohnya di sini seperti kayak setelan performa, kita bisa klik visual yang ditingkatkan juga kita bisa aktifkan. Di sini saya tidak aktifkan guys visual yang ditingkatkannya ya. Kemudian kontrolnya juga di sini bisa kita atur. Kemudian percepat jaringan juga ada di sini. Kemudian lain-lainnya seperti kayak pengubah suara ya. Di sini izinkan aja dulu. Oke, kita lihat pengubah suaranya. Di sini sudah bisa teman-teman. Nah, ini dia suara robot ya. Dan suara lainnya bisa teman-teman digunakan untuk fitur-fitur yang ada di bila sisi game space-nya. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini komentar di layar juga ada ya, aman di sini. Dan juga kita bisa ganti kartu nih teman-teman ya, di sini ya fiturnya nih. Kita ganti kartu mungkin dari SIM 1 ke SIM 2 kalau misalnya kita menggunakan data gitu ya. Bisa. Oke guys, itu aja ya. Tuh, sekarang dapat di 30 fps, 29 fps. Apakah dia bisa naik lagi atau sudah mentok terlimit? Oke guys, mentok terlimit bahkan sampai 20 fps, cok. Lihat. Walah, walah, walah. Oke guys, langsung aja ya kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan. Nanti di menit keberapa dia mulai ke limit parah. Yuk kita lihat guys. Oke guys ya, di sini kita lihat ini sudah di tampilan aplikasi scan-nya ini di 56,3 fps untuk rata-ratanya, suhunya max sampai 47,5 dan kestabilannya 93,9. Dan di sini ternyata dia mulai ke limit tipis-tipis itu di menit ke-15 guys ya. Nah, ini menit ke-18 dia langsung ada turun ke 30 fps. Kemudian setelah 20 menit tadi dia sempat sampai ke 20-an fps di sini coy. Nah, di sini ya, nih. Walah, ngeri juga ini coy ya. Itu akibat panas guys ya. Panas berlebih bisa menyebabkan performanya menurun, itu udah jelas guys. Makanya kalau ingin aman stabil ya untuk FPS-nya atau suhunya aman stabil itu harus menggunakan pendingin, kipas, cooler ataupun apalah itu semacamnya ya. Nah, yang penting agar supaya suhunya tetap terjaga stabil, itu nanti performanya stabil cuy. Gitu ya. Ini mungkin untuk pengujian di Genshin Impact. Oke, sekarang di sini kita lihat untuk di PUBG Mobile, guys. Yuk kita lihat. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di PUBG Mobile dan ya sayangnya di sini untuk PUBG Mobile di Poco F7 nggak tahu kenapa ini FPS-nya di 74, 81 nggak bisa stabil di 120 FPS guys. Oh tidak, kita ditembakin. Kabur kabur. Oh my god.
Lari dulu, lari dulu, lari dulu. Aduh. Anjay. Awas, Cok. Anjay. Itu dari mana? Guys, kita naik kuda dulu, naik kuda, naik kuda. Naik, naik, naik. Oh, tidak. Uh. Lari dulu, lari, lari. Anjay, guys. Kita ditembakin. Tapi selebihnya sih ini aman aja ya, nggak ngelek-ngelek gimana gitu guys ya. Ini cuman FPS-nya 56, 67 gitu ya, nggak stabil. Bahkan nggak stabil di 90 FPS guys. Ini suhu padahal di 44 derajat Celcius ya. Nah kurang lebih seperti ini guys. Saya mau coba tes main selama 1 kali match ya. Nanti kita langsung saja lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Untuk grafiknya, grafik FPS-nya kayak gimana, rata-rata FPS-nya kayak gimana guys. Yang jelas di sini suhu sudah menyentuh angka 45,1. Kalau kita coba tembak dengan termogan ini di 45 sama ya. 45,3 guys untuk layar depannya. Oke. Langsung aja teman-teman. Nanti kita lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke guys, ini dia ya, ini hasil perekaman aplikasi scan-nya ya untuk PUBG Mobile. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini untuk rata-rata FPS-nya dia cuma dapat di 83,4, suhu tembus sampai 47,3 derajat Celcius dan untungnya ini kestabilannya 98,4%. Jadi tidak kerasa adanya ngelek-ngelek parah cuy. Cuman kalau kita lihat di sini di grafiknya dia acak-acakan banget ya, tuh. Nah, ini penyebabnya panas guys ya. Jadi seperti ini nih, performanya nggak karuan. Tapi kalau pakai cooler ini bisa stabil teman-teman ya untuk grafik dari FPS-nya. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya untuk performa ya. Security stabil global ekor 1.1 yang paling baru nih. Kita coba tes langsung di Poco F7 yang punya performa tinggi. Kurang lebih di 2 game hasilnya seperti ini. Tetap ya, musuhnya panas guys. Oke, itu aja. Semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Habis main langsung bersihkan guys ya. Tuh untuk melegakan kembali RAM-nya. Mantap.